yaitu api abadi yang sudah ribuan tahun nggak pernah padam, yang mana mayoritas penduduk Persia ini menyembah api tersebut, ternyata tiba-tiba padam. Nah, ini membuat mereka khawatir dan juga sedih. Ternyata apinya padam pada waktu itu. Tidak cuma itu, dan juga yang namanya kerajaan Kisra itu ternyata berguncang dengan sangat keras, ya, sehingga yang namanya tiang-tiangnya itu pada roboh. Bahkan rajanya, Raja Kisra, pada waktu itu juga bermimpi. Dia melihat yang namanya onta. Satu onta itu memimpin sekawanan kuda dan menyeberangi sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Saifuddin, ya. Di sini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan dulu, yaitu tentang Sirah Nabawiyah. Dulu kita membahas tentang masa Rasulullah SAW sebelum dilahirkan. Nah, sekarang kita akan membahas masa Rasulullah SAW dilahirkan, ya. Jadi gini, sebelum ini saya ceritakan dulu bahwasanya yang namanya pada saat itu yang namanya orang Yahudi ataupun Nasrani, ya, mereka itu menantikan datangnya seorang nabi. Dan mereka yang mendambakan bagaimana seorang nabi itu lahir dari golongannya, dari Yahudi ataupun dari Nasrani. Ya, kalau orang Yahudi yang menginginkan nabi itu nanti yang akan lahir dari kalau Yahudi ya dari Yahudi, kalau Nasrani ya dari Nasrani. Mereka sudah tahu bahwasanya akan adanya nabi akhir zaman yang bakal muncul, yang bernama Ahmad. Ya, mereka itu di kitabnya itu sudah dijelaskan dan ciri-cirinya mereka sudah tahu, ya, seperti itu. Nah, ketika sudah 9 bulan, ini saya cerita lanjutannya, ya, yaitu Sayyidah Aminah, ya. Sayyidah Aminah ketika sudah hamil selama 9 bulan, akhirnya tepat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah, akhirnya beliau melahirkan seorang putra yang nantinya akan diberi nama Muhammad. Beliau melahirkan dibantu oleh Asifah, ya. Betapa gembiranya beliau dengan lahirnya seorang putra ini. Segala penderitaan yang beliau derita sebelumnya, yang mana beliau ditinggal oleh suami tercinta, ditinggal selama-lamanya, ya, oleh suami tercinta, yaitu Sayyid Abdullah. Akhirnya ini tergantikan dengan kebahagiaan, ya. Lahirnya anak beliau ini merupakan berita gembira bagi nggak cuma beliau, akan tetapi bagi seluruh kaum Quraisy, ya, terutama keluarga Abdul Muthalib. Sampai-sampai adik dari Sayyid Abdullah ini yang bernama Abu Lahab, beliau ketika mendengar kelahiran keponakannya ini, beliau langsung memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, ya. Suwaibah ini nantinya menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Suwaibah ini juga pernah menyusui Sayyid Hamzah, yang merupakan Sayyid Hamzah itu kan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia karena pernah menyusu kepada Suwaibah, Rasulullah juga
pernah menyusu kepada Suwaibah, makanya beliau selain paman juga saudara sepersusuan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kelahiran putra dari Sayyid Abdullah ini, Abdul Muthalib, ya, Sayyid Abdul Muthalib beserta yang lainnya, ya, beserta keluarganya merayakan kegembiraannya ini. Berbeda halnya di keluarganya Abdul Muthalib itu, Sayyid Abdul Muthalib itu merayakan kebahagiaan pada waktu itu, pada waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berbeda halnya dengan negara Persia. Ya. Negara Persia itu merupakan negara mayoritas penyembah api, dan mereka itu merupakan negara adikuasa. Ya. Negara yang superpower pada saat itu, ya, salah satu negara superpower pada saat itu. Jadi ada dua negara superpower pada saat itu yaitu negara Persia yang kerajaannya Kisra dan juga Romawi, ya, dengan Romawi ada dua, ya. Nah, di sana itu ternyata terjadi suatu hal yang aneh, yang secara tiba-tiba, ya, waktunya bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yaitu api abadi yang sudah ribuan tahun nggak pernah padam, yang mana mayoritas penduduk Persia ini menyembah api tersebut, ternyata tiba-tiba padam. Nah, ini membuat mereka khawatir dan juga sedih. Ternyata apinya padam pada waktu itu. Tidak cuma itu, dan juga yang namanya kerajaan Kisra itu ternyata berguncang dengan sangat keras, ya, sehingga yang namanya tiang-tiangnya itu pada roboh. Bahkan rajanya, Raja Kisra, pada waktu itu juga bermimpi. Dia melihat yang namanya onta. Satu onta itu memimpin sekawanan kuda dan menyeberangi sungai, ya, sekawanan kuda Arab menyeberangi sungai. Nah, beliau itu minta ditafsirkan. Setelah ditemukan yang ahli tafsir mimpi, ya, seorang petapa, ditemukan seorang petapa yang merupakan ahli tafsir mimpi. Setelah ditanyakan, ternyata di situ jawabannya adalah negara Kisra tidak akan bertahan lama lagi dan penguasa baru akan segera datang. Namun siapa penguasa baru itu masih misteri, belum diketahui, ya. Seperti itu. Nah, dengan adanya kejadian itu, bersedihlah yang namanya seluruh kaum atau seluruh rakyat di negara Persia ini, ya. Semua penghuninya sangat sedih. Kejadian-kejadian aneh ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan merupakan keagungan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mampu mengguncang yang namanya negara Persia tanpa beliau mendatangi negara Persia itu secara langsung. Di sini Allah memperingatkan bahwasanya negara Persia itu untuk menyudahi kesesatannya dalam menyembah berhala, untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, ya. Nah, kelahiran tadi, ya, ternyata pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kembali lagi ini cerita di Mekahnya, ya. Itu ternyata ada seorang Yahudi di situ berkeliling kota Mekah untuk mencari bayi yang lahir pada waktu itu, ya, bayi putra yang lahir pada waktu itu. Dia tanya-tanya kepada penduduk Mekah. Akhirnya beliau diantarkan ke rumah Sayyidah Aminah dan beliau masuk. Beliau minta diperkenankan untuk melihat bayi yang baru lahir.
Ternyata setelah diperkenankan dan beliau melihat, beliau langsung pingsan. Nah, setelah siuman, beliau ditanya dan akhirnya menjawab bahwasanya sifat kenabian dari Bani Israel itu telah hilang. Ya. Dan negara Arab ataupun kaum Quraisy itu akan berkuasa, yang mana kekuasaannya akan didengar dari timur sampai barat. Itu merupakan berita yang sangat menggembirakan. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kita lanjut ke kisah-kisah sebelumnya. Juga kita melanjutkan tentang baca kitab Fathul Qoribnya, kayak gitu ya. Jadi diselang-seling lah supaya tidak terlalu membosankan. Semoga tidak membosankan ya. Semoga tidak membosankan dan semoga paham dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.